Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Agustin dengan NPM 216910760 dari kelas 2E Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dengan judul Macam-macam peta dalam kepramukaan. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Rices Jatra, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepramukaan dan UKS di SD. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian peta. Istilah peta dalam bahasa Inggris itu disebut dengan map. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta dapat diartikan sebagai gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil pada sebuah bidang datar atau diproyeksikan dalam dua dimensi dengan metode dan perbandingan tertentu. Peta ini diartikan sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Peta juga menjadi representasi melalui gambar suatu daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah, sifat permukiman, dan denah. Selanjutnya, itu ada fungsi peta dalam pramuka. Fungsi peta dalam pramuka ini ada 5. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan informasi tentang posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Fungsi yang kedua, menggambarkan kondisi fisik dan non-fisik suatu daerah, misalnya kepadatan, jumlah penduduk, persebaran, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Fungsi yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat bantu dalam penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan wilayah, dan masih banyak lagi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam peta dalam pramuka. Di dalam pramuka itu ada 4 macam peta yang digunakan. Yang pertama yaitu peta pita, kedua peta lapangan, 3 peta perjalanan, dan 4 yaitu peta panorama. Nah, untuk pertama kita akan membahas dulu mengenai peta pita. Nah, peta pita ini apa? Peta pita adalah laporan perjalanan suatu pengembaraan yang dibuat pada waktu mulai berangkat hingga ke tempat tujuan. Nah, tujuan pembuatan peta pita ini adalah untuk menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan dalam pembuatan peta pita ini. Yang pertama yaitu pensil teknik 2B, 2 penggaris panjang, 3 kertas, 4 pita, 5 peta, 6 kompas, 7 bidik, dan terakhir yaitu meja kerja. Berikutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta pita. Yang pertama yaitu penentuan skala. Nah, hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Nah, yang kedua yaitu pembuatan keterangan. Nah, keterangan yang dimaksud adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan dituliskan dalam bentuk gambar, peta, dan tulisan. Nah, di sini ada contoh keterangan gambar dalam peta pita. Bisa kita lihat bersama-sama jika kita melakukan suatu perjalanan dan di sebelah kiri kita itu ada pepohonan, bisa kita gambarkan dengan bentuk pohon, dan misalnya di sebelah kanan itu ada bangunan atau menara, bisa kita gambar dengan bentuk menara seperti yang saya tampilkan di layar sekarang ini. Yang terakhir yaitu penulisan arah utara, jarak, dan waktu.
Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan. Nah, untuk membuat peta pita, setiap pergantian arah perjalanan maka harus kita gambarkan. Demikian seterusnya sampai daerah yang kita tuju. Nah, di sini saya tampilkan contoh gambar peta pita. Bisa kita lihat bersama-sama, yaitu yang pertama, di kolom pertama itu ada nomor, yang kolom kedua itu adalah waktu, yang kolom ketiga itu ada jarak, kolom keempat itu ada arah, kolom kelima itu ada keterangan kiri, dan kolom keenam itu ada keterangan kiri gambarnya, dan kolom ketujuh itu adalah keterangan kanan gambar, dan kolom yang terakhir yaitu keterangan kiri kanannya. Bisa kita lihat, dan di kolom nomor itu adalah berapa nomor keberapa, yaitu misalnya nomor 1. Dan kolom waktu itu bisa kita catat melalui jadwal keberangkatan kita, dan jarak itu bisa kita lihat dari awal berangkat melalui kompas yang kita sudah sediakan tadi. Dan arah itu dilakukan sesuai dengan arah kita berjalan menuju setiap belokan. Dan keterangan kiri itu dituliskan berdasarkan apa nama yang kita lihat di jalur-jalur yang kita jumpai tersebut. Misalnya kita melihat di sebelah kiri itu ada pagar, maka kita tuliskan di sebelah kirinya itu, di kolomnya itu tulisan pagar. Nah, selanjutnya itu ada kolom keterangan kiri. Nah, keterangan kiri ini adalah gambarnya, gambar dari yang tadi kita buat seperti misalnya gawang tadi kan. Jadi untuk keterangan kiri gambarnya ini kita gambarlah seperti gawang. Dan selanjutnya yaitu keterangan gambar kanan. Nah, keterangan gambar kanan ini sama seperti yang kita lakukan di kolom sebelumnya, yaitu keterangan kiri. Misalnya di sebelah kanan jalur kita itu kita menemukan bangunan seperti menara atau bangunan lain, maka di kolom kanannya itu kita gambarkan suatu bangunan yang kita jumpai tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peta dalam pramuka, itu ada peta lapangan yang kedua ya. Nah, peta lapangan ini apa? Peta lapangan ini adalah peta yang menggambarkan luas dan bentuk lapangan suatu tempat atau arena perkemahan, lokasi, dan sebagainya. Tujuannya untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan daerah sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan. Yang pertama yaitu penentuan skala. Nah, hal ini berkaitan erat dengan luas lapangan yang akan digambar dan kertas gambar yang akan dipergunakan, sehingga apa yang ada di lapangan dan daerah di sekitarnya yang dekat dengan lapangan tersebut dapat tergambar semuanya. Yang kedua, penentuan batas dan sudut batas lapangan. Nah, setelah kita ketahui batas lapangannya, maka batas-batas tersebut dibidik dari tengah lapangan dengan kompas bidik untuk diketahui berapa sudut batas lapangan tersebut. Penggambaran peta lapangan ini harus menghadap ke arah utara ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu agar diketahui dengan pasti jarak antara pusat dengan sudut lapangan, dan juga jarak antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Nah, yang keempat, penggambaran lapangan. Nah, pengerjaan terakhir ini adalah menggambarkan sketch yang telah didapat dari pengukuran-pengukuran tadi ke dalam kertas gambar. Untuk mempermudah pemberian keterangan, diberi penomoran pada tiap sudut dan keterangan lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah saya tampilkan di layar, yaitu contoh gambar peta lapangan. Bisa kita lihat peta lapangan itu seperti ini. Jadi di setiap nomor-nomor ini adalah subjek atau keterangan yang dapat kita lihat. Misalnya di nomor 1 itu ada tiang bendera, maka di gambar nomor 1 itu kita bentuklah tiang bendera seperti ukuran kecil-kecil saja.
Dan yang kedua itu misalnya ada pohon, maka dalam peta tersebut kita gambarlah pohon. Dan yang ketiga itu misalnya ada keterangan sekolah atau lapangan gitu, bisa kita gambar. Nah, yang ketiga yaitu ada peta perjalanan. Nah, peta perjalanan ini adalah turunan dari peta pita. Dari peta pita dibuat peta perjalanan agar dapat diketahui bentuk rute perjalanan yang telah dilakukan, posisi tempat-tempat penting di sepanjang rute perjalanan, serta memudahkan jika rute perjalanan akan ditempuh lagi untuk berbagai keperluan. Nah, ada beberapa kegunaan peta perjalanan ini. Yang pertama yaitu sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan. Apabila akan menuju ke satu tempat melintasi daerah yang belum dikenal, ada kemungkinan kita akan tersesatkan. Nah, peta perjalanan ini yang jelas dan benar akan memberikan informasi arah dan jalan untuk menuju ke titik tujuan atau bahkan kembali ke titik pemberangkatan. Yang kedua yaitu sebagai dokumentasi perjalanan. Nah, peta perjalanan yang lengkap akan membantu mendokumentasi berbagai hal di kanan dan kiri rute sekaligus dapat dijadikan sebagai penanda tempat atau benda-benda penting yang bisa dikunjungi kembali. Dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman membuat peta wilayah. Nah, dengan berpedoman peta perjalanan, dengan mudah dapat membuat peta daerah atau wilayah tertentu yang akan dapat membantu masyarakat untuk mengenal lingkungannya. Sebagai bahan pembuatan jalur evakuasi jika terjadi gempa, informasi tempat-tempat penting, berbahaya, daerah aman di sebuah wilayah dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu cara pembuatan peta perjalanan. Nah, cara yang pertama yaitu tetapkan skala peta yang representatif. Nah, maksudnya di sini jarak pada peta perjalanan harus diskalakan. Misalnya, jarak di sebuah peta pita dari satu titik ke titik lain adalah 100 meter. Jika skala di peta perjalanan itu ditetapkan 1:1000, maka berarti tiap 100 meter di atas tanah atau di peta pita menjadi 10 cm di atas kertas atau peta perjalanan tersebut. Hal itu karena 10 cm sama dengan 100 meter atau 10 cm sama dengan 10.000 cm atau disebut dengan skala 1:1000. Nah, cara yang kedua yaitu tetapkan titik sasaran. Nah, titik sasaran ini atau checkpoint sangat perlu ditetapkan sebelum melangkah agar apabila rute yang harus dilalui banyak halangan sehingga tidak bisa dilalui, maka kita dapat mengitari ke kiri atau kanan rute. Nah, cara yang ketiga atau yang terakhir yaitu tetapkan sasaran balik atau back azimuth. Nah, sebelum berangkat perlu ditetapkan sasaran balik dengan maksud bila kita kehilangan titik sasaran dapat kembali ke pangkalan bertolak atau titik start. Nah, bisa kita lihat di sini sudah saya tampilkan di layar yaitu contoh gambar peta perjalanan. Nah, peta perjalanan ini kan merupakan turunan dari peta pita. Nah, jadi bentuk rutenya itu harus sama dengan bentuk peta di pita tersebut. Misalnya dalam perjalanan itu dituliskan apa-apa saja yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan saat melakukan rute perjalanan, seperti ada pohon, gawang, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita tuliskan dan harus kita sesuaikan dengan arah pada peta pita tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada peta panorama. Nah, peta panorama di sini adalah peta yang membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Nah, panorama ini berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. Nah, tujuan dari pembuatan peta panorama ini adalah untuk menggambarkan keadaan suatu daerah dengan rank atau sudut pandang tertentu.
Ada beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta panorama. Yang pertama yaitu pensil teknik 2B, yang kedua penggaris panjang, ketiga kertas buffalo, keempat kompas bidik, dan yang terakhir yaitu meja kerja. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama, yaitu yang pertama, arah pandang atau sudut pandang. Nah, batas sudut pandang yang diberikan dalam pembuatan peta panorama dapat berupa satu sudut atau dua sudut sebagai arah untuk penggambaran panorama atau pemandangannya. Untuk dua sudut pandang tidak akan menjadi masalah, yang berarti karena kita tinggal membidik sudut yang telah ditetapkan tersebut untuk batas penggambaran panorama. Nah, untuk menentukan batas sudut pandang yang akan kita gunakan dalam menggambar panorama, kita harus menambahkan sudut tersebut dengan 30 untuk daerah kanan dan mengurangi sudut tersebut dengan 30 untuk daerah kiri. Kemudian baru menggambar peta panoramanya. Nah, hal-hal yang diperhatikan selanjutnya yaitu yang kedua, penggambaran batas daerah. Nah, setelah diketahui batas daerah yang akan digambar, maka langkah selanjutnya adalah membuat sketch batas daerah satu dengan daerah lainnya, antara satu perbukitan dengan perbukitan atau perumahan dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan sketch ini dibuat setipis mungkin karena hanya untuk pembatas dalam penafsiran nanti. Nah, yang ketiga yaitu pembuatan arsiran. Nah, untuk pembuatan arsiran ini merupakan tahapan penting dalam membuat peta panorama. Yang perlu diperhatikan adalah untuk daerah yang dekat dengan pandangan kita, maka arsirannya dibuat berdekatan sekali atau berdempetan. Demikian seterusnya sampai pada daerah terjauh atau lapis paling atas dibuat renggang. Arsiran horizontal dipergunakan untuk daerah lautan, arsiran tegak atau vertikal untuk gunung, sedangkan untuk daerah yang landai seperti perumahan, pepohonan, maka arsirannya dibuat agak miring atau mendekati horizontal. Untuk daerah yang agak curam seperti perbukitan atau jurang terjal, maka arsiran dibuat miring mendekati tegak. Yang keempat yaitu pembuatan arah utara. Nah, arah utara ini diperlukan untuk mengetahui posisi menggambar kita dan juga sekaligus sebagai koreksi apakah arah yang digambar itu sudah benar. Nah, biasanya arah utara dibuat pada posisi pojok kiri atas dengan gambar anak panah dan arahnya itu disesuaikan dengan arah kompas. Nah, yang terakhir yaitu penulisan sudut batas dan keterangan batas. Nah, penulisan sudut batas dan keterangan batas ini adalah untuk sudut pandang sebelah kiri dan kanan hendaknya dicantumkan sekaligus dengan keterangan gambar yang sesuai dengan keadaan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan penomoran pada masing-masing daerah sehingga mempermudah untuk pemberian keterangan nantinya. Nah, di sini sudah saya memperlihatkan di layar yaitu contoh gambar peta panorama. Di sini bisa kita lihat saya contohnya itu ada gambar gunung, perbukitan, laut, dan permukiman. Nah, di sini pemandangan gunung itu kan jauh dari pandangan mata, maka arsirannya agak sedikit renggang atau berjarak. Nah, kemudian begitu seterusnya hingga sampai ke pemandangan yang paling terdekat, itu arsirannya dibuat berdempetan atau dekat-dekat saja, seperti itu. Nah, demikianlah tadi presentasi dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan kepada Bapak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.